Assalamualaikum, halo Agromania. Saya mendapat pemberitahuan terbaru sekaligus menjawab pertanyaan dari anggota Agrotani yang bertanya berbahaya mana serangan benalu atau kutu daun. Untuk mengenal lebih jauh, yuk kita eksekusi. Seperti yang di depan kalian ini adalah kutu daun atau kutu kebul atau juga sering disebut dengan kutu putih. Kutu kebul ini adalah serangga penghisap daun yang bersifat polifag. Diperkirakan terdapat 600 spesies tumbuhan, baik tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman hias yang menjadi sasaran utama hama ini. Kutu kebul akan berkumpul dari titik daun ke titik daun lainnya. Hal ini menguntungkan sekali bagi mereka untuk berinang. Bukan hanya di tanaman mangga saja, namun di tanaman lainnya pun bisa terserang dengan skala besar, atau bahkan skala parah pun akan terjadi. Namun penelitian oleh Mansaray bahwa kutu daun menunjukkan lebih suka pada tanaman kedelai untuk menyimpan inangnya dibandingkan dengan tanaman lainnya seperti tanaman buncis, cabai, dan tanaman lainnya. Karena tanaman kedelai ini tergolong rimbun dan cocok sekali bagi kriteria hidup dari kutu daun ini, makanya serangga yang membawa inang ini meletakkan sekitar 160 butir. Dan periode perkembangan telur dari peletakan hingga dewasa membutuhkan waktu hingga 18 hari. Dan tingkat pertahanan hidupnya itu mencapai sampai 77%. Hal yang gawat dari serangan ini adalah jika saja tanaman sudah terserang, maka akan berdampak kerusakan yang sangat berat. Pada saat-saat yang paling merusak antara stadia adalah pada saat imago dan pada saat nimfa. Sistem dari imago atau nimfa ini menghasilkan bagian daun yang akan menimbulkan infeksi secara langsung hingga tanaman inang menjadi klorosis. Namun ada juga infeksi secara tidak langsung. Dapat menimbulkan embun madu yang nantinya menjadi media yang bagus untuk cendawan jelaga yang menutupi permukaan daun. Kalau sudah tertutup seperti ini, maka daun akan kesulitan dalam proses berfotosintesis. Untuk pencegahan atau pengurangan serangan ini, biasanya petani menggunakan insektisida kimia. Namun sejauh yang saya praktikkan, penggunaan insektisida kimia tidak berdampak secara signifikan terhadap hama yang menyerang. Ini mungkin karena strain baru pada kutu kebul ini mudah terbentuk hingga mudah tahan atau resisten terhadap pestisida kimia dan dapat menimbulkan pembiayaan yang membengkak. Untuk sementara memang umumnya untuk menghindari serangan ini menggunakan insektisida. Namun untuk lebih ampuh dan tepat caranya belum saya teliti. Mungkin dari kalian ada saran bisa langsung komentar di bawah. Jika saja kalian memberikan dosis yang banyak atau melebihi dosis, maka yang akan terjadi bukan mengakibatkan hama itu mati, namun kalian akan menimbulkan masalah baru, yaitu gejala ketahanan antibodi pada resisten tersebut. Penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan sekitar, itu sudah pasti. Jadi tidak disarankan jika kalian melebihkan dosis pada pestisida dan ini berlaku bagi tanaman lainnya. Kemudian kita bahas tentang tumbuhan benalu ini. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa benalu sisik naga ini adalah tumbuhan yang memiliki kebiasaan menempel pada tanaman budidaya kita. Namun benalu itu banyak jenisnya dan banyak sekali golongan-golongannya.
Yang sering ditemukan di lapangan adalah sisik naga. Jadi kita bahas lebih dalam tentang sisik naga ini. Dan seperti yang kita lihat ini, percis di bagian batang yang tumbuh subur dibandingkan tanaman utamanya. Menurut informasi dari beberapa sumber yang saya dapat, walaupun sisik naga ini adalah termasuk dari benalu, namun tumbuhan ini bukan pada jenis parasit. Kalian bisa menemukan benalu ini di kawasan yang cukup dingin atau memiliki lingkungan yang lembab. Jadi jika kalian ingin menjumpai benalu ini, pergi ke hutan atau daerah yang dekat dengan danau atau sumber air lainnya. Dan harus kita ketahui, benalu ini berlahan tapi pasti akan menutupi bagian batang dari tumbuhan yang kita budidayakan. Karena bukan parasit, sisik naga bisa membuat atau mencari makanannya sendiri dan bisa hidup dengan menumpang pada batang asalkan semua kriteria tumbuhnya tercukupi. Tanaman ini tidak kuat jika menghadapi cuaca yang panas dan bersifat sebagai penumpang tumbuh. Benalu ini sering digunakan untuk bahan tradisional untuk berbagai jenis pengobatan secara alami. Saya sudah coba untuk memakan daun sisik naga ini dan rasanya manis namun sedikit pahit dan terasa dingin. Untuk lebih jelasnya tentang khasiat benalu sisik naga, kalian bisa kunjungi sekedar pengetahuan. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi di bawah ini. Nah, jadi kesimpulannya, jika dibandingkan dengan bahasan tentang hama kutu daun yang tadi, maka ditemukan perbandingan antara keduanya. Bahwa benalu yang ini tidak terlalu mengganggu. Namun tidak etis juga jika di tanaman buah kalian terdapat benalu yang begitu banyak. Sebenarnya ada hal yang belum saya mengerti dari batang yang diselimuti oleh sisik naga ini sangat mudah sekali patah dan kering. Namun saya curiga ada hama lagi pada tanaman uji coba saya ini. Terdapat jenis hama yang sangat berbeda dan entah itu hama apa, saya masih meneliti nih. Dan kembali lagi ke bahasan utama kita, apapun yang terjadi kita harus membersihkan segala pengganggu yang dapat menurunkan produktivitas tanaman kita. Jika kalian menemukan benalu ini, maka ada baiknya kalian langsung membersihkannya, mencabut satu persatu sampai bersih. Jika tanaman kalian terserang kutu daun yang sangat banyak, maka ada baiknya kalian memangkas tanaman itu dengan daun-daunnya, kemudian kalian bakar daun itu. Namun, jika kalian memutuskan untuk menggunakan pestisida, kalian harus bijak dalam menggunakan pestisida tersebut. Jangan sampai merusak lingkungan dan memutuskan rantai makanan. Dukung terus Agrotani untuk mengetahui dunia pertanian dan bisa bermanfaat untuk para petani lainnya. Saya Jen dari Agrotani, pamit diri dan terima kasih. Chunky beat.